A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkunjung di tempat Al-Quran yang mana diukir dari kayu, diukir di atas kayu, kemudian 30 juz dari Al-Baqarah sampai An-Nas, berada di posisinya di daerah Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, negara Indonesia, yang mana bahwa terbukti bahwa Al-Quran ini kalau kita lihat di dalam suratnya 15, surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita bisa saksikan di mana Al-Quran ini dibuat, ditulis dan diukir dari kayu, dan 30 juz. Yang inilah Allah ingin membuktikan bahwa betul-betul Allah tuh Al-Quran kamilah yang menurunkannya dan Al-Quran kamilah yang menjaganya. Dengan buktinya bahwa Allah kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang menjaganya, berarti ada malaikat Allah, ada orang yang beriman, ada orang yang soleh yang menjaga Al-Quran. Sekarang saya sedang berada di gedung kaligrafi Al-Quran yang besar seluruh dunia, ada di Palembang. Kalau saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau ingin menyaksikannya, silakan datang ke tempat ini. Di sini kita bisa melihat banyak sekali orang yang berkunjung, banyak sekali orang yang melihat. Tetapi inilah kebesaran Allah bahwa Al-Quran ini. Al-Quran bukan cuma sekadar kaligrafi. Al-Quran bukan sekadar hiasan. Al-Quran bukan cuma sekadar untuk disimpan. Al-Quran bukan sekadar untuk pegangan saja, tapi Al-Quran ini adalah bisa menjadi pegangan hidup. Al-Quran bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran bisa merubah sikap hidup kita. Al-Quran juga bisa merubah karakter kita. Sebagaimana kalau kita lihat, kalau kita ingin belajar buku yang benar, buku yang tidak akan berubah sampai hari kiamat, yaitu marilah kita belajar Al-Quran. Mari kita lihat suratnya Al-Baqarah, ayatnya 2 sampai dengan 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masyarul muslimin yang berbahagia, yang mana tadi ayat yang saya baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan pada isinya. Di samping Al-Quran tidak ada keraguan, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya kita supaya untuk menjadikan Al-Quran ini bisa mengangkat harkat derajat? Al-Quran bisa menjadikan petunjuk hidup. Al-Quran bisa
merubah sikap hidup kita. Yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman kepada yang gaib. Beriman yang kepada yang gaib. Gaib itu adalah ada tetapi tidak kelihatan. Malaikat gaib tapi tidak kelihatan. Allah gaib tidak kelihatan. Termasuk jin, syaitan, iblis juga gaib, tetapi Allah tapi tidak bisa dilihat. Termasuk udara, angin itu gaib tapi tidak bisa dilihat. Namun dia ada. Termasuk juga suara juga gaib tapi tidak kelihatan, hanya bisa didengar. Oleh karena itu, karena ini yang gaib, yang boleh kita minta adalah gaibnya Allah. Yang lain, gaib yang lain tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sehari semalam paling kurang sholat 5 waktu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ketiga, wallazina yu'minu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan setiap dapat rezeki harus keluarkan infak zakat sedekahnya. Keluarkan infak zakat sedekah, setiap dapat rezeki terima kasih. Nah, dengan 3 ini ditambah lagi yang 4, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Al-Quran yang Allah turunkan dan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir. Nah, dengan 5 ini, maka kata Allah, ada garansi dari Allah, hadiah dari Allah, ulaika Allah hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Oleh karena itu, makanya kalau kita lihat betul-betul bahwa Allah itu sangat kuasa, sangat hebat, sampai-sampai ada hambanya yang bisa menjaganya sesuai dengan kata-kata yang saya katakan tadi. Al-Quran kamilah yang menurunkannya, Al-Quran kamilah yang menjaganya. Buktinya ada Al-Quran yang bisa dibuat dari kayu dan diukir, dan 30 juz adanya di kota Palembang. Masyarul muslimin yang berbahagia. Nah, disinilah kalau kita tadi saya katakan, kalau kita ingin merubah karakter, bisa merubah sikap. Tadinya orang yang itu bisa tidak bisa memaafkan, orangnya galak, orangnya bengis, orangnya garang. Tetapi kalau dia belajar Al-Quran, insya Allah dia akan bisa berubah. Al-Quran tidak bisa dirubah, tapi Al-Quran bisa merubah orang. Yang mana tadinya? Kalau kita lihat suratnya 3 ayat 133. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kalau kita ingin supaya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, segeralah kita habis sholat 5 waktu, sholat habis salam ke kanan, salam ke kiri, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi belum cukup kita cuma sekedar istighfar. Ada amalan yang harus kita amalkan. Apa? Orang yang harus mengeluarkan allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Nah, orang yang mengeluarkan infaknya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, dengan dia berani mengeluarkan infaknya, berani mengeluarkan rezekinya, berani mengeluarkan sedekahnya baik di waktu lapang maupun sempit, maka dampaknya, hasilnya orang-orang itu allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kazimina bil ghaiz, orang itu bisa menahan marah. Di samping dia bisa menahan marah, dia juga bisa memaafkan kesalahan orang. Di samping dia sudah bisa memaafkan kesalahan orang, maka Allah itu sangat mencintainya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Nah, kalau kita sudah dicintai Allah, mau apa saja kita sudah bisa. Kalau kita sudah disayangi oleh Allah, mau apa saja bisa. Tapi yang repot kalau orang yang tidak mau. Bagaimana yang mana orang yang tidak mau itu orang yang kafir.
Orang yang kafir itu bukan saja orang yang non-Islam, tapi orang yang tidak mau. Bisa KTP-nya Islam, bisa dia agama Islam, tapi dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak ngaji. Makanya kata Allah, orang-orang kafir itu innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka podo wae. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Karena mereka itu sudah dikunci hatinya, ya, dikunci, digembok, dikunci mati. Makanya kamu beri peringatan, kamu beri peringatan, tetap tidak akan beriman. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita ke Al-Quran terbesar di dunia yang ada di Palembang ini, kita dapat mengambil hikmahnya, dapat memahaminya, dapat mengamalkannya. Dan lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.